Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Reski Ramadona, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika dan teman-teman seperjuangan. Pada pertemuan ke-7 ini, kami dari kelompok 10 yang membahas tentang model-model penelitian pengembangan. Ada pula anggota dari kelompok 10 yaitu Iqbal Nasrullah sebagai pemateri pertama, Distia Hairanisa Putri sebagai pemateri kedua, Lina sebagai pemateri ketiga, dan Nindi Jundika sebagai pemateri keempat. Langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model penelitian pengembangan. Nah, suatu model dapat diartikan sebagai sebuah representatif baik visual maupun verbal. Model menyajikan suatu atau informasi yang kompleks atau rumit menjadi suatu yang lebih sederhana atau mudah. Dengan model, seseorang dapat lebih memahami sesuatu tanpa harus melalui penjelasan-penjelasan yang panjang. Model dapat juga memberikan kerangka kerja untuk pengembangan teori dan penelitian. Oleh karenanya, model pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan sebuah produk yang akan dihasilkan. Adapun model-model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Nah, di sini saya akan mengemukakan secara singkat struktur model yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan suatu produk. Nah, pertama, model prosedural. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, yang menggambarkan alur atau langkah-langkah prosedural yang harus diikuti untuk menghasilkan produk tertentu. Model prosedural ini biasanya dijumpai dalam model rancangan pembelajaran. Kedua, model konseptual adalah model yang bersifat analitis yang menjelaskan serta menganalisis secara rinci komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta menunjukkan hubungan antar komponen yang akan dikembangkan. Model ini memperlihatkan hubungan antar konsep dan tidak memperlihatkan urutan secara bertahap. Karena dalam model ini, urutan boleh diawali dari mana saja. Nah, yang ketiga, model teoritik. Model teoritik adalah model yang menggambarkan kerangka berpikir yang didasarkan pada teori-teori yang relevan dan didukung oleh data yang empirik. Model ini menampilkan hubungan bermacam-macam komponen dalam suatu situasi atau peristiwa yang merupakan kuantifikasi dari berbagai komponen yang mempengaruhi suatu produk pendidikan. Nah, secara ringkas, ketiga model penelitian dan pengembangan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, model prosedural memiliki konsep, menampilkan deskripsi, langkah-langkah yang didasarkan pada pengetahuan tertentu untuk menghasilkan suatu produk pendidikan. Nah, karakteristiknya adalah deskriptif, positivistis, serial, dan sistematis. Yang kedua adalah model konseptual, memiliki konsep, menampilkan deskripsi yang verbal, sebuah pandangan atas realitas yang tidak memberikan penjelasan secara penuh, meskipun komponen yang relevan disajikan dan didefinisikan secara penuh. Nah, karakteristiknya adalah teoritis, analitis, konstruktivistik, berulang, refleksi, dan sistematis. Nah, yang ketiga, model teoritik. Konsepnya adalah menampilkan hubungan bermacam-macam komponen dalam suatu situasi, yang merupakan kuantifikasi berbagai komponen yang mempengaruhi suatu produk pendidikan. Nah, karakteristiknya adalah logis, rasionalistis, multihubungan atau non-linear, kuantitatif, dan sistematis. Saya Distia Hairanisa Putri dengan NIM 1903842020002. Saya sebagai pemateri kedua yang membahas tentang model-model pengembangan dalam pendidikan. Yang pertama, model CAM. Model ini dikembangkan oleh Gerald E. Camp.
Model ini berlangsung dari berbagai titik siklus yang tidak memiliki titik awal yang mengharuskan pengembangan melalui aktivitas pengembangan. Maksudnya di sini mengembangkan model desain pembelajaran berbentuk siklus untuk menunjukkan adanya proses kontinu. Terdapat 9 komponen penting dalam model yang dikembangkan oleh Camp. Yang pertama, identifikasi masalah. Proses merancang pembelajaran dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan pembelajaran. Bila kita mengetahui akar masalah ini, kita dapat menentukan rancangan pembelajaran yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua, analisis peserta didik. Karakteristik peserta didik penting diperhatikan dalam merancang pembelajaran. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, informasi akademik, latar belakang akademik peserta didik. Yang kedua, karakteristik personal dan sosial, dan latar belakang sosial. Yang ketiga, karakteristik peserta didik non-konvensional seperti peserta didik dengan kultur beragam dan peserta didik dengan keterbatasan. Yang tidak kalah penting adalah gaya belajar siswa. Selanjutnya yang ketiga adalah analisis tugas. Terdapat 3 pertanyaan dalam analisis ini. Yang pertama, apa yang perlu dilakukan peserta didik? Kedua, apa yang perlu diketahui peserta didik untuk dikerjakan? Dan yang ketiga, apa petunjuk isyarat bagi peserta didik bahwa terdapat masalah? Langkah pengerjaan atau langkah ini berbeda. Yang diperlukan hal ini harus dirancang secara detail dalam analisis tugas. Yang keempat adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memiliki 3 fungsi penting. Pertama, memberikan arah bagi pendidik untuk merancang pembelajaran secara tepat. Yang kedua, tujuan pembelajaran memberikan kerangka kerja untuk merancang evaluasi belajar. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran memandu peserta didik dalam belajar. Komponen yang kelima adalah urutan materi. Pengorganisasian materi pembelajaran secara terurut dan sistematis akan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengurutkan materi pembelajaran adalah metode prasyarat, yaitu metode apa saja yang harus dikuasai peserta didik sebelum dia menerima materi yang baru. Kemudian komponen yang keenam adalah strategi pembelajaran. Keputusan rancangan pembelajaran dibuat pada 2 tingkatan. Keputusan pertama merupakan strategi pengantaran yang menggambarkan lingkungan belajar secara general. Keputusan kedua adalah strategi pembelajaran menggambarkan urutan dan metode pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan yang lebih spesifik. Kemudian komponen selanjutnya adalah metode pembelajaran. Pemilihan metode ini ditentukan oleh tujuan lingkungan pembelajaran. Sebagai contoh, bila kita ingin mengembangkan keterampilan interpersonal, maka lebih tepat menggunakan metode kelompok kecil atau group discussion. Komponen yang selanjutnya adalah instrumen evaluasi. Tahap ini dikembangkan instrumen penilaian untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran dapat dicapai. Tahap ini dimulai dengan meningkatkan hasil belajar yang akan dinilai. Hasil belajar dapat diklasifikasikan atas pengetahuan, perilaku, ataupun sikap. Selanjutnya adalah sumber belajar. Jika sumber belajar dipilih dan dipersiapkan secara seksama, maka akan dapat memenuhi tujuan yang diinginkan. Apa itu sumber pembelajaran? Sumber pembelajaran adalah sesuatu yang dapat menjadi sumber informasi dalam pembelajaran, baik itu guru, lingkungan, alat, dan bahan. Selanjutnya juga terdapat kelebihan serta kekurangan ataupun kelemahan dari model CAM. Kelebihan dari model CAM yaitu di setiap melakukan langkah ataupun prosedur terdapat revisi terlebih dahulu, gunanya untuk menuju ke tahap berikutnya. Tujuannya adalah apabila terdapat kekurangan atau kesalahan di tahap tersebut, dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya.
Ada juga kekurangan atau kelemahan dari model CAM, yaitu model ini lebih condong ke pembelajaran klasikal atau pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, peran guru di sini mempunyai pengaruh yang besar karena dituntut dalam rangka program pengajaran, instrumen evaluasi, dan strategi pengajaran. Yang kedua adalah model Dick dan Carey. Model pembelajaran Dick dan Carey merupakan model pembelajaran yang dikembangkan melalui pendekatan sistem. Dick dan Carey memasukkan unsur kognitif dan behavioristik yang menekankan pada respons siswa terhadap stimulus yang dihadirkan. Implementasi model desain sistem pembelajaran ini memerlukan proses yang sistematis dan yang menyeluruh, gunanya untuk dapat menciptakan desain sistem pembelajaran yang mampu digunakan secara optimal dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran. Ada 10 tahapan-tahapan komponen model desain pembelajaran yang dirancang oleh Dick dan Carey. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tahap awal dari 10 komponen model pembelajaran Dick dan Carey adalah untuk mengidentifikasi apa yang akan diharapkan dari siswa setelah siswa melakukan pembelajaran. Rumusan tujuan dapat mengacu pada kurikulum dan analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua adalah analisis pembelajaran. Analisis yang digunakan untuk menentukan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan dibutuhkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, identifikasi perilaku atau karakteristik peserta didik. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perilaku awal peserta didik yang meliputi penguasaan prasyarat, bakat, minat, motivasi, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah keempat adalah menuliskan tujuan kinerja atau tujuan khusus dalam pembelajaran. Menuliskan tujuan pembelajaran berarti menuliskan apa yang harus dikerjakan siswa, menuliskan tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan siswa, dan menuliskan kriteria yang digunakan untuk dikerjakan siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, tahap yang kelima adalah mengembangkan tes penilaian. Mengembangkan tes penilaian merujuk pada tujuan kinerja atau tujuan khusus. Tes penilaian yang dikembangkan harus secara akurat dapat mengukur pengetahuan dan kinerja peserta didik sesuai dengan tujuan kinerja. Yang keenam adalah mengembangkan strategi pembelajaran. Hal ini dilakukan agar kreativitas atau aktivitas pembelajaran yang meliputi pra-pembelajaran, penyajian materi, dan tindak lanjut dapat terarah mencapai tujuan. Untuk mengembangkan strategi pembelajaran ada 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pra-pembelajaran, yaitu kegiatan penyajian informasi, praktek, umpan balik, dan pengetesan. Yang kedua, kegiatan berdasarkan teori dan hasil penelitian, yaitu kegiatan karakteristik pembelajaran, bahan pembelajaran, dan karakteristik siswa dalam menerima pembelajaran. Tahap yang ketujuh adalah mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Hal ini berarti mengembangkan produk pembelajaran dengan memilih bahan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan belajar siswa. Bahan pembelajaran ini terdiri atas buku teks, modul, program audiovisual, bahan ajar berbasis komputer, program multimedia, dan lain sebagainya. Kemudian langkah ke-8 adalah mengembangkan evaluasi formatif. Mengembangkan evaluasi formatif yang akan dihasilkan adalah instrumen atau angket penilaian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Data-data yang akan diperoleh tersebut akan dihasilkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan program, yang pada akhirnya dijadikan sebagai pertimbangan dalam merevisi pengembangan pembelajaran ataupun produk bahan pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah revisi. Data yang diperoleh dari evaluasi formatif tadi dianalisis untuk mengetahui kelemahan program. Kemudian revisi dilakukan terhadap draft program pembelajaran yang ditemukan perlu diperbaiki, baik itu dalam analisis instruksional, identifikasi perilaku, rumusan tujuan kinerja, pengembangan teks,
strategi dan bahan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif merupakan tahap terakhir dari model perencanaan pembelajaran Dick dan Carey. Evaluasi ini melibatkan perencanaan program, tetapi melibatkan pihak lain sebagai penilai independen. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kelemahan model Dick dan Carey. Kelebihan dari model Dick dan Carey, yang pertama, setiap langkah jelas sehingga dapat diikuti. Yang kedua, teratur, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan. Yang ketiga, merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci, sehingga mudah diikuti. Yang keempat, adanya revisi pada analisis instruksional, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat baik, karena apabila terjadi kesalahan, maka segera dapat dilakukan perubahan pada analisis instruksional tersebut, sebelum kesalahan di dalamnya ikut mempengaruhi kesalahan pada komponen setelahnya. Dan yang kelima, model Dick dan Carey sangat lengkap komponennya, hampir mencakup semua yang dibutuhkan dalam satu perencanaan pembelajaran. Adapun kelemahan dari model Dick dan Carey, yang pertama yaitu kaku, karena setiap langkah telah ditentukan. Yang kedua, tidak cocok diterapkan dalam pembelajaran skala besar. Yang ketiga, uji coba tidak diuraikan secara jelas kapan harus dilakukan, dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Dan yang keempat, terlalu banyak prosedur yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tiga adalah model Smith dan Ragan. Patricia L. Smith dan Tilman J. Ragan pada tahun 2003 mengemukakan sebuah model desain sistem pembelajaran yang populer di kalangan mahasiswa dan profesional yang memiliki kecenderungan terhadap implementasi teori belajar kognitif. Hampir semua langkah dan prosedur dalam desain sistem pembelajaran ini difokuskan pada rancangan tentang strategi pembelajaran. Ada pula langkah-langkah dan prosedur model Smith dan Ragan. Yang pertama, lingkungan belajar. Analisis lingkungan belajar meliputi prosedur menetapkan kebutuhan akan adanya proses pembelajaran dan lingkungan tempat program pembelajaran akan diimplementasikan. Tahap analisis dalam model ini digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran. Yang kedua, analisis karakteristik siswa, yang meliputi aktivitas atau prosedur untuk mengidentifikasi dan menentukan karakteristik siswa yang akan menempuh program pembelajaran yang didesain. Karakter siswa yang akan menempuh program pembelajaran meliputi kondisi sosial ekonomi, penguasaan isi atau materi pembelajaran, dan gaya belajar. Gaya belajar siswa dapat dikelompokkan menjadi gaya belajar auditori, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Yang ketiga, analisis tugas pembelajaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menetapkan tujuan-tujuan pembelajaran spesifik yang perlu dimiliki oleh pembelajar untuk mencapai tingkat kompetensi dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat, menulis butir tes. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah program pembelajaran yang dirancang dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Butir-butir tes yang ditulis harus bersifat valid dan reliable agar dapat digunakan untuk menilai kemampuan atau kompetensi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, menentukan strategi pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengelola program pembelajaran yang didesain agar dapat membantu siswa dalam melakukan proses pembelajaran yang bermakna. Strategi pembelajaran dalam konteks ini dapat diartikan sebagai siasat yang perlu dilakukan oleh instruktur agar dapat membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian yang keenam, program pembelajaran. Program ini merupakan output dari desain sistem pembelajaran yang mencakup deskripsi tentang kompetensi atau tujuan, metode, media, strategi, dan isi materi pembelajaran serta evaluasi hasil belajar. Yang ketujuh, melaksanakan evaluasi formatif.
Hal ini dilakukan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dari draft bahan ajar yang telah dibuat agar segera direvisi. Dan yang ke-8, merevisi program pembelajaran. Dengan dilakukan revisi untuk tahap draft program pembelajaran, diharapkan program tersebut dapat menjadi program pembelajaran yang berkualitas, yaitu pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Ada pula kelebihan serta kelemahan dari model Smith dan Ragan. Kelebihan dari model Smith dan Ragan yaitu model ini tergolong model prosedur dan positivistik yang tahapan-tahapan pengembangannya terperinci. Sedangkan kelemahannya, model ini sangat linear sehingga terkesan kaku. Hanya melibatkan pengembangan, calon pengguna produk sama sekali tidak diperankan dalam proses pengembangan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Distia tentang model pengembangan. Model pengembangan yang keempat yaitu model 4D. Model ini dikemukakan oleh Tyagarajan, Semel, dan Smell pada tahun 1974 dalam Saryono LP2UM. Karakteristik dari model pengembangan ini yaitu memiliki siklus pengembangan yang terdiri atas 4 tahapan pengembangan. Tahap yang pertama pendefinisian, tahap kedua tahap perancangan, yang ketiga tahap pengembangan, dan yang terakhir tahap penyebar luasan. Kelebihan dari model pengembangan ini yaitu model ini tergolong model prosedural yang positivistik yang langkah-langkahnya sederhana. Dan kelemahan dari model 4D yaitu terkesan linear dan kaku. Satu-satunya yang berperan dalam pengembangan adalah pengembang. Calon pengguna tidak diperankan. Model pengembangan yang kelima yaitu model Borg dan Gall. Karakteristik dari model pengembangan ini yaitu model Borg dan Gall memaknai penelitian dan pengembangan sebagai proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan dengan mengikuti langkah-langkah siklus, prosedural, dan deskriptif. Penelitian dan pengembangan meliputi kajian produk yang dikembangkan, pengembangan produk berdasarkan temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar penggunaan produk, dan revisi produk berdasarkan hasil uji lapangan. Secara rinci, prosedur atau langkah pengembangan terdiri atas 10 langkah. Uji efektivitas produk selalu dilakukan atau diperlukan. Kelebihan dari model pengembangan ini yaitu model ini tergolong model prosedural yang positivisme yang langkah-langkahnya terperinci dan runtut. Dan kelemahan dari model pengembangan Borg dan Gall yaitu terkesan linear dan kaku. Pengembangan hanya melibatkan pengembang, calon pengguna sama sekali tidak diperankan dan dilibatkan. Model pengembangan yang keenam yaitu model RDR atau Research Development Research. Karakteristik dari model pengembangan ini yaitu model ini merupakan model linear dan sirkuler yang melihat pengembangan sebagai tahap-tahap menuju terwujudnya produk pengembangan. Sesuai dengan namanya, model ini memiliki 3 kegiatan pokok pengembangan yang meringkas, yaitu melakukan penelitian pendahuluan, mengembangkan perangkat produk, dan melakukan uji keefektifan produk. Penelitian pendahuluan digunakan untuk memperoleh informasi awal kebutuhan, kondisi lapangan, dan kelayakan pengembangan produk. Hasil studi pendahuluan ini digunakan untuk merancang dan mengembangkan produk. Setelah itu, rancangan produk diuji keefektifannya. Uji efektivitas produk selalu dilakukan atau diperlukan. Kelebihan dari model RDR ini yaitu model ini tergolong model prosedural yang sederhana langkah-langkahnya. Dan kelemahan dari model pengembangan RDR ini yaitu terkesan positivistik, terlalu sederhana dan umum. Peran pengembang sangat dominan, calon pengguna tidak dilibatkan dalam proses pengembangan. Model pengembangan yang terakhir yaitu model R2D2, Reflective Recursive Design and Development Model. Karakteristik dari model pengembangan ini yaitu model ini merupakan model konstruktivis, interpretivis, kolaboratif, dan non-linear yang bersifat mengulang-ulang dan perenungan. Model ini melibatkan pengguna secara kolaboratif dalam pengembangan produk, sehingga pengguna berpartisipasi.
Model ini tidak menempatkan tujuan sebagai pemandu pengembangan, melainkan ditentukan bertahap selama proses pengembangan. Model ini meyakini perencanaan terus-menerus berkembang, melakukan strategi evaluasi proses secara autentik, dan menggunakan data subjektif kualitatif sebagai bahan untuk merevisi produk yang dikembangkan. Sebagai pendekatan atau metode kualitatif yang konstruktivis, interpretivis, model ini tidak menguji efektivitas produk yang dikembangkan, melainkan hanya menguji kelayakan atau akseptabilitas produk secara kualitatif. Model ini tidak berorientasi pada langkah pengembangan secara berurutan dan prosedural, melainkan berorientasi pada fokus pengembangan. Uji efektivitas produk tidak dilakukan atau tidak diperlukan. Cukup dilakukan atau diperlukan uji kelayakan secara kualitatif. Kelebihan dari model pengembangan R2D2 yaitu model ini tergolong model prosedural yang sederhana langkah-langkahnya. Dan kelemahan dari model R2D2 yaitu terkesan positivistik, terlalu sederhana dan umum, peran pengembang sangat dominan, calon pengguna tidak dilibatkan dalam proses pengembangan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang model pengembangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tahapan perancangan sebuah produk. Nah, tahapan perancangan sebuah produk itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada ide produk. Ide produk disusun berdasarkan dorongan pasar yaitu kebutuhan konsumen, dorongan teknologi yaitu kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan, dan koordinasi antar fungsi manajemen yaitu keuangan, pemasaran, dan personalia. Nah, yang kedua itu seleksi ide produk. Seleksi ide produk disusun berdasarkan atau evaluasi dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi. Secara teknis, operasional dipertimbangkan kemampuan perusahaan menghasilkan produk dengan fasilitas yang ada dan kemampuan memperoleh bahan baku dan bahan pembantu. Seleksi ide produk juga didasarkan pada keadaan keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh akan menguntungkan atau tidak. Kemudian desain awal. Desain awal atau perancangan bangunan awal mempertimbangkan beberapa tujuan yaitu manfaat produk, fungsi barang, apakah fungsi utama atau sekunder, style, seni atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan performance produk. Keempat ada prototype. Pada tahap ini perusahaan mengadakan percobaan kemampuan dan kekuatan produk. Kemudian dicari kelemahan dan dianalisis keindahan bentuknya. Kelima ada testing. Hasil prototipe dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi, apakah memenuhi syarat atau tidak. Terus desain akhir. Pada tahapan desain akhir, produk yang telah melewati tahapan testing disempurnakan sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir implementasi. Tahapan ini adalah tahapan terakhir pembuatan produk. Pada tahapan ini, perusahaan memulai proses produksi. Dilihat masa depan pemasarannya, bagaimana reaksi konsumen, dan kemantapan di pasar. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.